Nama saya Miftahul Rizky dari kelas Pendidikan Kimia B 2018 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu percobaan dalam praktikum anorganik yang berjudul pembuatan garam kompleks dan garam rangkap. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Judul percobaan pada praktikum ini yaitu pembuatan garam kompleks dan garam rangkap. Tujuan dari percobaan ini adalah mempelajari pembuatan dan sifat-sifat garam rangkap kupri amonium sulfat dan garam kompleks tetraamin tembaga 2 sulfat monohidrat. Manfaatnya, kita dapat mengetahui pembuatan dan sifat-sifat garam rangkap kupri amonium sulfat dan garam kompleks tetraamin tembaga 2 sulfat monohidrat. Garam rangkap merupakan garam yang terbentuk dari campuran sejumlah ekuivalen 2 atau lebih garam tertentu. Sedangkan garam-garam yang mengandung ion kompleks dikenal sebagai senyawa koordinasi atau garam kompleks. Garam rangkap terbentuk dari 2 garam yang mengkristal secara bersama-sama dalam perbandingan molekul tertentu. Garam rangkap memiliki struktur molekul lebih panjang dari struktur garam kompleks. Tembaga adalah logam merah muda yang lunak, dapat ditempa dan liat. Ia melebur pada suhu 1038 derajat Celcius. Ia tak larut dalam asam klorida dan asam sulfat encer. Meskipun dengan adanya oksigen, ia bisa larut sedikit. Tembaga mudah larut dalam air menurut Svela tahun 1985. Garam kompleks berbeda dengan garam rangkap. Garam rangkap dibentuk apabila 2 garam mengkristal bersama-sama dalam perbandingan dalam molekul tertentu. Garam itu memiliki struktur sendiri dan tidak harus sama dengan struktur sendiri dan tidak harus sama dengan struktur komponennya. Menurut tim dosen kimia anorganik tahun 2017. Adapun alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini yang pertama yaitu tabung reaksi untuk menyimpan larutan. Rak tabung reaksi berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur larutan yang akan digunakan. Cawan penguap berfungsi untuk menguapkan air. Gelas beker berfungsi sebagai tempat menampung sampel atau bahan sementara. Kaca arloji digunakan sebagai wadah menyimpan kristal apabila ingin ditimbang. Pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Batang pengaduk berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Corong biasa berfungsi sebagai alat bantu untuk proses penyaringan. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk kristal. Timbangan berfungsi untuk menimbang kristal. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, kristal kupri sulfat pentahidrat dan kristal amonium sulfat merupakan bahan utama pembuatan garam rangkap kupri amonium sulfat heksahidrat. Etil alkohol berfungsi untuk mencegah penguapan dari amonia. Amonium hidroksida berfungsi sebagai ligan kuat yaitu amonium yang dapat mendesak ligan netral yaitu aqueous. Aqueous berfungsi untuk melarutkan kristal tembaga sulfat pentrahidrat serta untuk menyuankan garam aluminium sulfat menjadi ion-ionnya. Es batu berfungsi untuk mempercepat proses pembentukan kristal. Kertas saring berfungsi untuk menyaring larutan dari zat motornya. Pertama, pembuatan garam rangkap kupri amonium sulfat. Kristal kupri amonium sulfat dan kristal amonium sulfat ditimbang. Kemudian diukur 10 ml aqueous. Setelah itu, larutkan kristal yang sudah ditimbang dengan 10 ml aqueous di dalam gelas kimia 100 ml. Selanjutnya, campuran dipanaskan perlahan-lahan hingga larut sempurna. Setelah itu dinginkan hingga terbentuk kristal. Larutan didinginkan menggunakan es batu, kemudian disaring, kemudian dikeringkan. Setelah itu kristal ditimbang. Pembuatan garam kompleks tetraamin koper 2 sulfat monohidrat. Ukur 8 ml larutan amonia 15 m. Setelah itu masukkan amonia tadi ke dalam gelas kimia. Ukur 5 ml aqueous. Encerkan dengan aqueous amonia tadi. Timbang 0,02 mol kristal kupri amonium sulfat.
Masukkan kristal yang sudah ditimbang ke dalam larutan amonia sampai semua kristal larut sempurna. Ukur 8 ml etil alkohol. Masukkan etil alkohol ke dalam beker secara perlahan-lahan dan ditutup dengan gelas arloji. Setelah itu, larutan diaduk pelan-pelan untuk mengendapkan secara sempurna. Pindahkan kristal yang terbentuk dengan cara melakukan dekantir. Kristal yang diperoleh dicuci dengan amonia 15 m dengan etil alkohol dengan perbandingan yang sama. Cuci sekali lagi kristal dalam corong dengan etil alkohol dan saring dengan pompa vakum. Terakhir, timbang kristal kering yang dihasilkan dan tentukan berapa mol amonia yang diperlukan. Perbandingan beberapa sifat garam tunggal, garam rangkap, dan garam kompleks. Yang pertama, timbang kristal kupri sulfat anhidrat. Ukur 2 ml Aquades. Masukkan kristal yang sudah ditimbang. Catat perubahan warna yang terjadi. Tambahkan amonia sebanyak 4 ml. Catatlah perubahan warna yang terjadi. Tambahkan sedikit garam rangkap dan garam kompleks dari percobaan 1 dan 2 dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Setelah itu, ukur 3 ml Aquades, kemudian larutkan kristal dengan Aquades ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Tambahkan sedikit garam rangkap dan garam kompleks dari percobaan 1 dan 2 dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Setelah itu, ukur 3 ml Aquades, kemudian larutkan kristal dengan Aquades ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Setiap larutan diencerkan dengan 10 ml Aquades. Catat perubahan warna yang terjadi setiap tabung. Pada pembuatan garam rangkap kupri amonium sulfat, dia menghasilkan warna biru muda. Garam ini adalah garam rangkap karena dilihat dari sifatnya, garam rangkap dibentuk apabila 2 garam mengkristal bersama-sama dengan perbandingan molekul tertentu. Pada pembentukan garam kompleks tetraamin tembaga 2 sulfat monohidrat, larutan biru muda berubah menjadi biru tua karena terjadinya pendesakan ligan air oleh ligan amonia. Perbandingan beberapa sifat garam tunggal, garam rangkap, dan garam kompleks. Garam rangkap terurai menjadi ion-ion penyusunnya sehingga menghasilkan biru muda. Sedangkan garam kompleks terdiri dari garam sederhana dan ion-ion kompleks inilah yang suka larut dan menghasilkan warna biru tua. Berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa garam rangkap kupri amonium sulfat dapat dibuat dengan mereaksikan 2 garam yaitu kupri sulfat dan amonium sulfat dengan kristal yang diperoleh biru muda, dan garam kompleks tetraamin tembaga 2 sulfat dibuat dari garam yaitu kupri sulfat dan amonia dengan warna kristal biru tua. Adapun sifat garam rangkap adalah mudah larut dan apabila dipanaskan akan menguapkan air dan tidak berbau, sedangkan garam kompleks sangat sukar larut, apabila dipanaskan akan menguapkan air dan menimbulkan bau amonia.